Makanya penyakitan enggak, ini udah dijelaskan. Yang kenyang pun akan menimbulkan banyak penyakit. Ya. Fa'innahu afatun kasiratun, maka sesungguhnya di dalam perut kenyang itu banyak bahayanya, banyak penyakitnya, dan banyak madorotnya. Faqala, maka di bait di pembahasan yang kemarin dikatakan la syai'a ila akhir, tidak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali min taqallulil akli, dengan menyedikitkan makan. Yakni maksudnya penulis kitab di sini adalah la syai'a, tidak ada sesuatu anfa'u yang lebih bermanfaat lil jismi, untuk badan, walidini, dan untuk agama, min taqallulit ta'ami, dari menyedikitkan makan, bi anna ayyakula ma yukima sulbah, karena di dalam makan itu cukup untuk meluruskan tulang sulbinya, tulang punggungnya, lil kasbi, agar tidak kelaparan ketika dia bekerja, berusaha, wal amali, dan ketika dia beraktivitas biar gak kelaparan. Maka cukup untuk berdirinya tulang punggung kita supaya tidak terlalu kelaparan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Wahada, dan kenyang ini, kenyang dalam artian cukup untuk meluruskan tulang punggungnya, huwa asyabbu asyariyu, ini yang disebut dengan kenyang sesuai dengan syariat, kenyang yang disunahkan. Jadi yang sunnah itu bukan hanya di luar sholat kita wudhu sunnah, membaca Al-Quran sunnah, tapi cara makan pun kalau sesuai syariat jadi sunnah juga. Bisa mendapatkan pahala dari cara makan. Nah, cara makan menyedikitkan makan hanya sebatas meluruskan tulang punggung itu, sulbi itu adalah cara makan sesuai syariat. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mala'al badnu adama, ma mala'i ibnu adama, tidak ada satu tempat wadah di anak Adam wi'a asyarron, yang paling buruk, min batnihi, dari perutnya. Jadi tempat yang paling buruk di tubuh kita itu adalah perut. Hasbu ibnu adama, cukup bagi manusia, bagi kita, luqaimatun, beberapa suapan, yukimna sulbahu, hanya untuk meluruskan tulang punggungnya agar tidak kelaparan, dengan minuman sehingga tempat napas nggak ada buat napas, kebanyakan minum salah ngap. Suapan yukimna dohroh, untuk mendirikan tulang punggungnya, ya ja'alahu li syarab, untuk minumnya, wa thuluthu yada'ahu li nafsi, dan 1/3-nya untuk napasnya. Wahada, dan cara makan ini, min anfa'ima yakuna lil kabid, sangat banyak manfaatnya untuk kabid-kabid itu, limpa, pompa jantung, wal qalbi, dan hati, itu akan lebih sehat. Pompa limpa ya, pompa jantung, kabid itu pompa jantung, kalau di kamus Munawir itu pompa jantung, kabid, dan hati itu akan lebih sehat. Di situ. Fa innal batna, maka sesungguhnya perut, idza imtala aminat to'ami, apabila penuh dengan makanan, apabila perut penuh dengan makanan, doko ala syarab, maka sempit untuk minum karena nggak kebagian tempat. Fa idza warada alai syarab, maka apabila perut itu penuh dengan minuman, doko ala nafsi, maka sempit buat napas, sehingga susah buat bangun juga kalau kenyang karena ada porsinya.
Wa a'tulahu al-karbu wa ta'bu, dan jadilah kita itu lelah dan payah, lemah dan payah ketika porsinya salah makan, terlalu kenyang, terlalu banyak minum, terlalu banyak makan, karena ada porsinya masing-masing. Apa permisalannya? Di sini dijelaskan, yakniluhu bimanzilatil hamilil hamli as-saqil, yaitu ibarat seseorang membawa bawaan yang berat kalau ketika kita kenyang. Di kenyang itu ibarat permisalannya itu ketika kita membawa bawaan yang berat, sehingga buat berdiri pun susah. Summadakaro di Syafi'i kemudian telah menyebutkan bahwa kenyang itu afatu khomsatin, ada 5 kerusakan di dalam kenyang. Awaluha, yang pertama, kerusakan yang pertama ketika perut kenyang, saklul jismi, memberatkan badan. Wadhalika li'anna syabbu, karena sesungguhnya di dalam kenyang itu yuthqilul quwa wal badan, itu akan memberatkan badan yang tadinya kuat, melemahkan badan yang tadinya kuat ketika posisi perut kenyang. Saniha, kerusakan kedua ketika sering kenyang dan makan kenyang dari makanan yang halal, ini yang paling parah. Qaswatul qalbi, mengeraskan hati, tidak susah menerima nasihat dan kebenaran, inginnya mendengar sendiri walaupun salah. Ini qaswatul qalbi, bisa mengeraskan hati. Lama ruwiya an Sayyidina Hudzaifah, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalla ta'amuhu sahha batnuhu, barang siapa yang sedikit makannya, sahha batnuhu, maka sehat perutnya. Jadi mah itu bukan karena kekurangan makan, karena belum makan. Kenyang pun bisa lemah, bisa tidak sehat, bisa sakit perutnya. Sofa qalbuhu, dan bening hatinya, jernih hatinya. Wa man katsara ta'amuhu, dan barang siapa yang banyak makannya, saqama batnuhu, maka perutnya sakit, banyak terkena penyakit. Wa qassa qalbuhu, dan keras hatinya. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah. Yang kedua, salisuha, bahaya kenyang yang ketiga dari makanan yang halal, izalatul fatonah, itu menghilangkan kecerdasan. Maksudnya di sini adalah ifsadul zihni, rusaknya pikiran, susah nangkep pelajaran, susah nangkep ilmu itu. Wa ibtalul hifdi, dan menyusahkan hafalan, hafalan itu susah masuknya. Kalimat sering kenyang dari makanan-makanan yang halal, susah tuh. Mulai susah hafalan, gak bisa itu sering kenyang. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Jangan. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, telah berkata, ini asar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-batonatu tudhibul fatona, perut yang kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Itu kata Sayyidina Ali. Bahkan yang kemarin, hadis kemarin di awal, barang siapa yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari makan, maka nilainya sesuai apa yang dikeluarkan dari makanan itu, dari perutnya. Itu nilai kita. Kerja kita itu harus untuk ibadah diniatkan, jangan untuk nyari buat makan. Jadi nilainya itulah sesuai dengan keluar apa yang dari perutnya. Itu harga diri katanya, kata Sayyidina Ali.
Sedangkan Sayyidina Ali itu punya gelar Madinatul Ilmi, wa aliyu babuha, dan pintunya ilmu itu adanya di Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilmi wal aliyu babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, kata baginda Nabi, dan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Jadi kalau pengen ilmunya cepat ditarik, ikutin Sayyidina Ali. Sering lapar. Jangan terlalu sering. Yang kita malah udah kebagian daging kurban aja masih ditungguin. Masih bilang nggak ada. Sono. Pengennya 2, 3. Padahal masih ada di rumah. Masih ditungguin. Dengan syahwat mata itu. Dari awalnya kan dari mata. Berarti nikmat mata ya Ustaz ya? Syahwat mata ya. Maksiat mata itu. Maksiat mata. An-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Mata itu adalah busur panahnya dari panah-panahnya iblis. Kemarin kita sudah bahas mengenai maksiat mata. Wa qala ad-Darani, dan telah berkata Sayyidina ad-Darani rahimahullah, kata Sayyidina ad-Darani, idza aradta, apabila kamu mempunyai keinginan apapun itu, min hawaiji dunya, dari keinginan dunia, punya hajat, misalnya pengen punya ini, ada keinginan dunia, hajat-hajat dari dunia, fala takul, maka kamu janganlah makan, hatta takdiha, sampai keinginan dunia kamu itu tercapai. Sering puasa maksudnya. Kalau kamu mempunyai keinginan dunia, kamu jangan makan dulu sampai hajatmu itu terkabul. Ulangi, idza aradta hajatan min hawaiji dunya fala taqul hatta taqdiha. Apabila kamu mempunyai keinginan dari hajat-hajat dunia kamu, kebutuhan dunia kamu, kamu jangan makan dulu sampai kamu terpenuhi hajat dari duniamu. Kata Sayyidina ad-Darani. Fa'inal akla yughayyirul akli, karena sesungguhnya makan di dalam makan itu, banyak makan itu, yughayyirul akli, dan dapat mengubah pola pikir. Malas tidur ujung-ujungnya nggak kerja. Kenyang. Wahada amrun, dan ini adalah perkara-perkara zahirun, yang jelas. Perkara-perkara yang jelas, yang pernah diamalkan, yang sering diamalkan. Allamahu manih tabaro, dan yang memberitahukan ini adalah orang yang memberitahukan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. 3 bahaya dari kenyang dari makanan yang halal. Robiha, yang keempat, seringnya perut kenyang itu dapat merusak tud'iful jismi, melemahkan badan, an ibadati rabbihi, untuk beribadah kepada Allah. Fa inna minal ulumi, keyakinan, karena sesungguhnya di dalam ilmu-ilmu keyakinan annal ibadata la yujibu minha syai'an idza imtala al-batnu, karena ibadah itu tidak akan datang kepada perut yang kondisinya kenyang. Giatnya ibadah itu tidak akan datang, tidak akan muncul, susah munculnya kepada perut yang sedang kenyang. Wa in ukrihatun nafsi, dan itu kemauan, sesuatu yang paling disukai oleh nafsu. Bidurubil haili, permisalannya itu seperti kuda kalau dikasih makan kondisi kenyang, itu dia akan beringas. Tapi kalau pengen nurut, dikasih lapar, maka kuda itu akan lebih nurut. Makanya di sini di permisalannya itu dengan kuda. Begitu juga nafsu kita.
Kalau posisi kenyang itu, nafsu itu akan beringas. Apapun yang dilihat mata diinginkan. Ada nasi padang ambil, ada kikil ambil, ada tulang pasti ambil, ada kulit pengen juga, padahal tak kebagian juga. Kepala juga pengen, padahal ada. Karena posisi perut kenyang itu bahayanya seperti kuda. Nafsu itu seperti kuda. Apabila dia kenyang, nafsu itu akan beringas, akan tidak terkontrol. Saya banget. Fala yakunu litilkal ibadah ladzatun wala halawatun. Dengan ibadah yang mana kamu bisa merasakan manisnya ibadah dan lezatnya ibadah dalam kondisi perut kenyang. Jadi manisnya ibadah itu harus dengan posisi perut lapar. Ibadah yang mana kalau misalnya perut kamu kenyang, ya lezatnya ibadah yang mana dan manisnya ibadah yang mana kondisi perut kamu dalam keadaan kenyang. Walidakila, karena dikatakan la matma'a bihalawati fi ibadah, tidak akan merasakan manisnya di dalam beribadah, ma'a kasrotil akli, dengan banyaknya makan. Jadi tidak akan menemukan manisnya dan lezatnya di dalam beribadah ketika kita banyak makan. Wa ayunurun fi nafsi, dan cahaya yang mana bila ibadatin, cahaya yang mana yang ada di dalam nafsu tanpa ibadah. Nafsu itu selalu bertentangan dengan ibadah. Wa fi ibadati bila lazatin, dan ibadah itu tidak akan didapatkan lezatnya ketika perut kenyang. Wa qala Ibrahim bin Adham, dan telah berkata Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah, sahibtu aktsaru ibadallahi fi Jabalil Lubnan. Aku telah banyak bersahabat dengan hamba Allah di Gunung Lubnan namanya. Wakanu kemudian wakanu, dan adalah yusunani, mereka menasihati sahabatnya dari Ibrahim bin Adham yang sedang di Jabal Lubnan, di Gunung Lubnan itu, menasihati kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, idza anta raja'ta, apabila kamu pulang dari gunung, maksudnya turun ke bawah, ila abna'id dunya, kepada anak-anak dunia, bergabung lagi bersama manusia setelah di gunung, faqdimhum, maka nasihati mereka, wa akhbirhum, dan kasih tahu mereka, kabarkan kepada mereka, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, dengan 4 nasihat, dengan 4 kabar. Apa yang diberikan nasihat dan kabar untuk diberikan kepada orang-orang yang di bawah gunung oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham? Man yuksiru akla la yujidu lil ibadah ladzatun, barang siapa yang banyak makan, maka dia tidak akan menemukan manisnya di dalam, lezatnya di dalam beribadah. Wa may yuksiru nauma, dan barang siapa yang banyak tidur, la yajidu fi umrihi barakatan, tidak akan menemukan di dalam umurnya itu keberkahan. 2 nasihatnya. Wa may yukhalitun nas la yastaqimu tariquhu ilal akhirah, barang siapa yang suka bergaul dengan manusia, memperbanyak sahabat tapi yang tidak ada manfaatnya, itu tidak akan lurus jalan menuju akhirat. Wa may yuksirul kalama, dan barang siapa yang memperbanyak perkataan, pembicaraan,
banyak ngomongnya, banyak bicaranya. Layu ini pembicaraannya itu tidak ada manfaatnya. Yukhriju minad dunya, maka kemungkinan dia keluar dari dunia, meninggal dari dunia itu ala ghairil Islam, keluar dari Islam. Bahaya ya, mudah-mudahan kita terjauh. Amin. Ulangi 4 nasihat kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Barang siapa yang banyak makan, maka dia tidak akan menemukan manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memperbanyak tidur, maka dia umurnya itu tidak akan barokah. Yang kedua. Yang ketiganya itu, barang siapa yang sering bercampur baur dengan manusia, dia tidak akan lurus menuju akhirat. Dan yang keempatnya adalah barang siapa yang pembicara, banyak bicara tapi di dalam pembicaraannya tidak ada manfaatnya, dia akan keluar dari Islam. Padahal bicaranya tidak ada manfaatnya, apalagi bicara yang dilarang. Jangan ngelantur. Bicara yang dilarang apa? Tidur. Bicara yang dilarang itu ya itu yang haram. Bicara yang haram seperti gibah, namimah, kemudian mujadalah, berdebat. Karena kan itu di dalam debat itu, kalau di dalam itu nanti ada yang kalah, ada yang dikalahkan. Yang menangnya itu jadi ujub, yang jadi ujubnya yang kalah kan merasa terhina. Miro'ah, menantang debat juga termasuk. Makanya Imam Al-Ghazali itu kan terkenal Hujatul Islam. Gudangnya ilmu filsafat aja, ilmu berdebat ada, ilmu mantik ada. Bahkan terkenal Hujatul Islam. Hujahnya Islam itu ada di Imam Al-Ghazali. Apalagi perkataan-perkataan yang diharamkan. Ini padahal perkataan yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada manfaatnya, kita bisa keluar dari Islam, keislaman kita. Nas'alullahul afiyah wassalamah. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan afiat, kerahayuan, wassalamah, dan keselamatan di dunia wal akhirah, baik itu di dunia dan akhirat, dari penyakit bahaya perut kenyang dari makan yang halal. Wa khamisuha, dan yang kelimanya, kelima bahaya dari makanan kenyang, dari makan kenyang dari yang halal. Jalbun naumi, menarik-narik terhadap tidur, ngantuk. Kalau bahasa ininya, jalbun itu artinya tarik-tarik gitu. Jadi maksudnya itu ngantuk, cepat ngantuk. Wadalika, dan karena di dalam perut kenyang itu li'anna man akala kathiran syarba kathiran, sebab ketika seseorang makannya banyak, syarba kathiran, maka minumannya juga banyak. Waman syarba kathiran, dan barang siapa yang minumnya banyak, nama kathiran, maka tidurnya juga banyak. Waman nama kathiran, dan barang siapa yang tidurnya banyak, adoa khairan kathiran, maka banyak kebaikan yang dia sia-siakan. Ketika posisi tidur kan banyak kebaikan yang kita sia-siakan. Wajtama sab'ina sodikon, dan ini udah kesepakatan orang-orang yang sodik, orang-orang yang dipercaya. Ala anna aktsaran naumi, karena ketika kita banyak tidur, sinyal. Waduh. min kasratis syarab, maka dia juga pasti banyak minum. Wa fi kasratin naum, dan di dalam banyaknya tidur, doya al umri, maka dia telah menyia-nyiakan umurnya. Wa fawata tahajudi, dan dia meluputi atau luput dari sholat tahajud.
Wa biladatu tobi wa qaswatul qalbi, itu akan mengeraskan hati. Wal umru, dan adapun umur, anfasul jawari, itu bagian dari permata yang paling berharga. Umur kita itu adalah salah satu permata yang paling berharga. Wahwa, dan umur ini adalah roksu mali abdi, adalah pimpinannya harta seorang hamba. Belum meninggal, ruhnya masih ada. Fihi yatajru, di dalam umur kita, nafas kita, ruh kita itu kita bisa yatajaru, berniaga, berusaha, berdagang. Wa naumu mautun, dan tidur itu adalah kematian. Nggak ngapa-ngapain, tidur adalah kematian. Wa bi kasratihi, dan dengan memperbanyak tidur, yang kusuminal umri, maka akan berkurang dari umurnya. Wa idza arafta, dan apabila kamu telah mengetahui tentang ini, ma fi syar'i minal afat, dari berbagai bahaya kenyang. Apabila kamu setelah tahu penjelasan yang telah dijelaskan bahwa di dalam kenyang itu banyak bahayanya, banyak penyakitnya, fahdharonhu, maka hindarilah kenyang itu. Wa ibhala, dan singkirkan pelan-pelan kenyang itu, tahan pelan-pelan. Ini kalimat dari Imam Ghazali. Di kisah ini kita tamat penyakit mata dan penyakit perut, bahaya mata dan perut tamat, tapi di sini gak ada kisah. Sekarang jam berapa? Selamat. Nah, di kitab lain saya punya bahaya perut itu dari kisah-kisah tentang kenapa kita harus menjaga tentang perut. Ini juga sama karya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau nggak ada kisah kurang afdol, biar ada riwayat. Cuman nggak diterangkan di kitab ini. Maka di kitab ini, yang bagi lil akili ayat ma'asyahwatun nafsi bilju, yang bagi lil akili, seharusnya bagi orang yang berakal sehat, yang tidak gila, ayat ma'a, untuk mengekan syahwatun nafsi, syahwat nafsunya, bilju, dengan lapar. Jadi cara mengekan syahwat nafsu itu dengan lapar. Idilju, karena lapar, qahrul adullah, itu akan mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, sabdanya baginda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu, yajri min bani adama majrodan, setan itu mengalir, berjalan di aliran yang ada di dalam darah manusia, setiap manusia. Jadi aliran darah kita itu tempatnya berjalan setan. Kalau di sini nggak dijelasin kisahnya, tapi di sini lebih lengkap. Jadi kisahnya kalau ini tentang penjagaan. Jadi jangan jauh-jauh nyari setan. Di tempat kita itu tempatnya setan semua. Ulangi, ini hadis dari baginda Nabi. Inna syaitana yajri min bani adama majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan di aliran darah setiap manusia. Fatoyiku, kata baginda Nabi, sabda baginda Nabi, fatoyiku, maka lemahkanlah tempat jalannya setan itu. Bilju, dengan rasa lapar, jangan terlalu kenyang di dalam makan. Karena itu tadi ibadah malas, menghilangkan kecerdasan. Kira ada berapa tadi? 7 ditambah 5.
12. Dan Nabil Ampun Mbak De. ampun. Inna aqraban nas, karena sesungguhnya manusia yang paling dekat ilallahi kepada Allah Ta'ala yaumal qiyamah, di hari kiamat, man tola ju'uhu wa atshuhu, adalah orang yang panjang laparnya dan panjang hausnya. Orang yang paling dekat dengan Allah, kata baginda Nabi, orang yang panjang lapar dan hausnya, sering puasa. Wa aqdamal muhlikat, dan kerusakan yang paling besar libni Adam, kepada setiap orang, setiap manusia, kerusakan yang paling besar itu adalah syahwatul badni, adalah syahwatnya perut, keinginan perut. Kerusakan yang paling besar di setiap orang adalah syahwat perut. Fiha, karena di dalam perut itu akhraju adama wa hawa, ukhrija, maaf bukan akhraju, ukhrija, dikeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa min daril qarar ila daril dzulli wal iftiqar, dari kampung keabadian yaitu surga, maksudnya daril qarar itu kampung keabadian surga, ila daril dzulli wal iftiqar, kepada kampung yang hina dan kampung sementara. Ini adalah dunia, turunin dari kampung keabadian, dari surga diturunin gara-gara syahwat perut. Kenapa? Idza nahuma, apabila hahuma ini adalah dua orang, berarti Nabi Adam dan Siti Hawa. Apabila Nabi Adam dan Siti Hawa itu bisa menahan dari syahwat perut, an akli syajarati, untuk memakan buah dari salah satu pohon yang ada di surga. Kita sudah tahu pohonnya, dari sini kita an akli syajarati, dari memakan salah satu buah dari pohon yang ada di surga. Fagolabat huma, maka Nabi Adam dan Siti Hawa terkalahkan keduanya oleh syahwat perut. Hatta akala, sampai keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa makan pohon yang sudah dilarang akibat syahwat perut. Wal badnu, dan adapun perut, kata Imam Al-Ghazali, ala tahqiq, secara hakikat perut itu, secara hakikat itu yanbu syahwat, sumber syahwat itu adanya di perut. Kita melihat rendang gara-gara kemudian perut juga. Katanya, kata Imam Al-Ghazali, karena secara hakikat perut itu adalah sumbernya syahwat, itu adanya di perut. Kita saling membunuh saudara sama saudara, saling membenci saudara sama saudara, mungkin sama tetangga, itu akibat tulisan perut. Anda jamun sejumut terus. Kalau pikir terus kalau malaikat, karena tidak diberikan syahwat. Wa khalaqal bahaim, dan Allah menciptakan binatang, telah menciptakan binatang. Wa raqiba fiha asyahwat, dan Allah memberikan, menunggangi binatang ini dengan syahwat. Walam yarkub fiha al-aqla, tetapi binatang tidak diberikan akal, makanya dia makan semuanya dia. Kalau malaikat itu diberikan akal tapi tidak diberikan syahwat, kalau binatang itu diberikan syahwat tapi tidak diberikan akal. Wa khalaqa banu Adam, dan Allah menciptakan manusia. Wa raqiba fihi, dan Allah menunggangi manusia itu al-aqla, yaitu diberikan akal, wa syahwat, dan syahwat. Jadi kita itu diberikan dua-duanya, antara sifat malaikat dan sifat hewan. Sifat malaikatnya kita diberikan akal, sifat hewannya kita diberikan nafsu. Faman golabat syahwatuhu, maka barang siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya, kita kalah sama syahwat, aklahu,
Maaf, nggak lengkap. Faman golabat syahwatuhu aqlahu, barang siapa yang akalnya dikalahkan oleh syahwatnya, fal bahaim khairum minhu, maka binatang itu lebih baik daripada dia, karena tidak diberikan akal, karena diikuti syahwat perut. Waman ghalaba aqluhu syahwatahu, dan barang siapa yang syahwatnya dikalahkan oleh akalnya, fahuwa khairu minal malaikat, maka dia adalah orang yang lebih baik daripada malaikat. Oh, kalau kisah banyak sebenarnya, mau kisah-kisah harus sesuai, cukup di sini aja ya. Jadi udah jam berapa? Jam 12. Udah sejam belum? Belum. Belum. Oke, lanjut. Gas ada. Ulangi. Baru 5 menit. Ada Bang Arik gas. Jadi Allah menciptakan 3 makhluk. Yang pertama malaikat, yang kedua hewan, yang ketiga manusia. Malaikat Allah anugerahi dengan akal, tapi tidak dianugerahi syahwat. Kemudian hewan dianugerahi syahwat, tapi tidak diberikan syahwat, tapi tidak diberikan akal. Sedangkan manusia Allah ciptakan diberikan akal, juga diberikan syahwat. Maka apabila akalnya kalah oleh nafsunya, oleh syahwatnya, maka hewan lebih baik dari dia. Apabila syahwatnya dikalahkan oleh akalnya, maka maka kita lebih baik daripada malaikat. Itu syahwat perut. Bagaimana cara riadohnya? Cara bisa mengalahkan syahwat itu dengan apa namanya? Kenapa sih harus nafsu yang harus kita kalahkan, yang harus kita tekan? Iklam ayyuhal insan, ketahuilah wahai manusia, anna nafsal amaro, sumbernya itu karena perut. Karena nafsu amaro itu bisu, itu mengajak kepada keburukan. Jadi nafsu itu tidak ada yang mengajak kepada kebaikan. Dia dan nafsu itu adalaka min iblis, itu lebih memusuhimu dibanding iblis. Jadi musuh yang nyata di dalam diri kita itu adalah nafsu kita sendiri, bukan iblis. Iblis itu pihak kedua. Kalau ya ketika setan. Ulangi, nafsumu itu yang ada di dalam diri kita, apalagi nafsu perut ya. Tadi karena sumber yang yang syahwat itu sumbernya syahwat itu adanya di perut. Adanya di perut. Dia adalah min iblis, dia lebih memusuhimu, nafsumu lebih memusuhimu dibanding iblis. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaiton, sehingga gara-gara nafsumu itu setan bertambah kuat dengan nafsumu. Bihawa nafsi, dengan hawa nafsumu, wa syahwatiha, dan syahwat nafsumu. Fala taghurrannaka nafsaka, maka jangan tertipu oleh nafsumu. Jangan tertipu oleh nafsu diri kita sendiri. Bil amali, dengan panjangnya angan-angan. Tahun depan mas saya pengen ini ya. Tapi dari dunianya doang, dari ibadahnya harusnya tahun depan saya harus tahu tentang penyakit hati, tentang bisa melaksanakan taklim-taklim yang pernah diajarkan, itu lebih bagus. Fala taghurrannaka nafsaka bil amani, dan jangan kamu sampai tertipu oleh banyaknya panjangnya angan-angan, wal gurur, dan panjangnya tipu-tipu. Li'anna min tabi'in nafsi, karena tabiat nafsu, tabiat itu memang bawaannya seperti itu, diciptakan memang seperti itu tabiat. Li'anna min tabi'in nafsi, karena tabiat nafsu itu al-amanah, dia akan merasa aman. Misalnya kita tidak tahu cara wudu, padahal di sini ada taklim mengenai bab wudu. Dia akan merasa aman kalau nafsu.
biarinlah, ntar aja karena merasa aman. Wal ghaflah, dan nafsu itu selalu lalai, mengajak kepada lalai, malas ibadah itu. Emang tabiat nafsu diciptakan seperti itu. Warohah, dan nafsu itu bawaannya ingin istirahat terus. Dalam ibadah itu malas, ntar dulu deh, lagi rame, lagi seru misalnya. Emang pengennya istirahat, tiduran. Wal kasru, dan malas, nafsu itu kan bawaannya malas, berarti itu nafsu. Fada'uha batilun, dan ajakan nafsu itu semuanya batil. Wa kullu syai'in minha, dan setiap dari ajakan nafsu itu gururun, itu tipuan. Wa in radita, apabila kamu ridho, biarinlah makan sampai kenyang. Setelah tahu, ya kan sekarang udah tahu, kalau nggak tahu itu nggak tahu. Apabila kamu ridho, minha, maaf, anha, dari kepada nafsumu, ridho terhadap nafsumu, wattaba'ta amarha, dan engkau mengikuti perintah hawa nafsu, halaka, kamu akan binasa. Itu kata Imam Al-Ghazali kepada saya. Wa in ghafalta, dan apabila engkau lalai an muhasabatiha, untuk menghisab, mengintrospeksi nafsumu, mengoreksi nafsumu, gorokta, kamu akan tenggelam. Gimana sih kalau tenggelam? Ke bawah terus. Wa in ajazta, dan apabila kamu lemah an mukhalafatiha, dan dikalahkan oleh nafsumu, wattaba'ta hawaha, dan kamu mengikuti hawa nafsumu, qadatka ilanan, nafsumu akan menyeretmu ke dalam neraka. Baru nafsu ulangi. Wa in radita anha wa taba'ta amaroha halakta, wa in ghafalta an muhasabatiha gharabta, wa in ajazta an mukhalafatiha wa taba'ta hawaha qadatka ilana. Apabila engkau ridho terhadap nafsumu dan selalu mengikuti perintah nafsumu, kamu akan binasa. Dan apabila engkau lalai dari mengintrospeksi nafsumu, kamu akan tenggelam oleh nafsumu. Dan apabila kamu lemah dan tidak bisa mengalahkan nafsumu dan selalu mengikuti hawa nafsumu, maka hawa nafsu itu akan mendorongmu atau menyeretmu ke dalam neraka. Walaisa linnafsi marju'un ilal khair, dan tidak ada satupun ajakan nafsu itu kepada kebaikan. Wahya ra'sul balaya, dan nafsu itu adalah pimpinannya seluruh bencana. Nafsu yang ada diri kita bukan iblis ya. Tapi nafsu kita sendiri kan lebih memusuhi kita. Wahya, dan nafsu itu adalah ra'sul balaya, seluruh pimpinannya bencana itu ada di nafsu. Wa muqdadul fatihah, dan sumbernya keburukan adanya di nafsu. Wahya, dan nafsu yang ada di dalam dirimu itu khizanatul iblis, gudangnya, tempat bersemayamnya iblis ada di dalam nafsu kita. Rumahnya iblis itu ya adanya di sini, di nafsu kita. Jadi kita berat. Wa ma'wahu kullu syarrin, dan tempatnya seluruh keburukan itu adanya di nafsu. La ya'rifuha illa khaliquha, tidak ada satupun yang tahu kecuali pencipta nafsu. Makanya kita dikasih kisi-kisinya. Cara mengalahkan nafsu itu salah dilju dengan cara melaparkan diri, jangan terlalu kenyang, nanti rakus. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima ta'malun, lebih mengetahui, khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, dengan apa-apa yang kau kerjakan. Yakni maksudnya di sini adalah
minal khairi wasyari, dari pekerjaan yang kita baik kita lakukan yang baik ataupun yang buruk, Allah Maha tahu. Wa idza tafakarta, dan maaf, wa idza tafaqqarul abdu, maka apabila seorang hamba itu berpikir fima madha, dengan apa-apa yang telah dia kerjakan di waktu yang lampau, min umrihi, dari sisa umurnya, fi talabil akhirah, untuk mencari akhirat, karena hada, dan ini merupakan tafakkur ghuslul qalbi, ini adalah tafakkur yang bisa membersihkan hati. Jadi waktu-waktu yang lalu itu kita renungkan, salah saya apa gitu, sampai kita ingat, nah itu adalah untuk pembersihan hati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkur sa'atan, bertafakur sesaat, khairun min ibadati sanatin, itu lebih baik dibanding ibadah 1 tahun. Merenungkan kesalahan kita yang telah lalu, itu lebih baik dibanding ibadah kita 1 tahun, ibadah sunnah. Insya Allah ya. Waktu dulu saya pernah punya penyakit hati, punya ria, pernah gibah misalnya. Karena gibah ini salah satu dosa yang tidak bisa ditebus oleh sholat, tidak bisa ditebus oleh zakat, tidak bisa ditebus oleh puasa, dan tidak bisa ditebus oleh haji. Itu gibah, kecuali kita minta maaf kepada orangnya. Kok banyak kiai yang gibah? Ya ada syaratnya, ada 10 gibah yang diperbolehkan. Kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu. Itu gibah, ada 10 gibah yang diperbolehkan. Spill Ustaz. Michael. Nah, jadi begitu bahayanya perut itu besar ya. Salah semua. Jadi bertafakur kita terhadap dosa-dosa yang telah lalu itu lebih baik dibanding ibadah 1 tahun. Siapa yang mengatakan ini? Kama fi tafsir Abil Ais, sebagaimana di dalam tafsirnya Abil Ais. Fayam bagi lil akli, sedikit lagi, maka sudah seharusnya bagi orang-orang yang berakal ayyatuba minadzunubil madiyah, untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu. Mungkin ada lisan kita yang nyakitin orang, yang pembahasan kita yang sudah lalu lah, dari 20 penyakit hati itu. Wa yatadzakkaru fima yukribuhu wa yanju bihi fid daril akhirah, dan selalu bertafakur dengan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada hari akhirat kelak. Kita cari kira-kira yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu apa. Salah satunya itu dengan taklim. Karena taklim itu ketika kita melangkah dari rumah, seperti kita bahas waktu kemarin, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tadau ajnihataha, malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, menyimpan sayapnya, ila man talibal ilmi, kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dikasih kaset karpet merah khusus bagi orang menuntut ilmu. Wa yaghfirullah, dan memintakan ampunan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Amin ya Allah. Wa yad'ulah, dan malaikat memintakan doa. Jadi kalau punya hajat, punya keinginan, doanya pas taklim, bukan hanya ziarah. Jadi pas taklim itu malaikat yang doakan. Sedangkan malaikat itu makhluk yang tidak yang tidak ada dosanya, karena sesuai dengan perintah Allah. Beda dengan kita. Makanya kita kalau berdoa pas taklim, kalau ada yang sakit doain pas taklim, karena ijabahnya luar biasa. Yang doainya malaikat. Meminta ampunan ketika kita berdosa, malaikat juga itu kalau kita duduk di taklim. Tapi taklimnya yang tidak ada lahun walain,
tidak ada senda gurau taklim, ada cara-cara taklim, adab-adab taklim. Bahkan di salah satu kitab itu Tanqihul Qaul, syarah dari Lubabul Hadis, setiap yang mengajarkan ilmu kemudian terucap ilmu itu dari orang yang mengajarkan, maka akan tercipta satu malaikat. Boleh nanti dibuka kalau yang punya kitabnya di rumah, atau bisa lewat video atau apa gitu. Itu setiap ucapan yang diucapkan dari orang yang mengajarkan ilmu yang tidak ada senda gurau canda tawanya di situ, maka ucapannya itu akan Allah ciptakan satu malaikat, dan malaikat itu akan memintakan ampunan sampai orang itu sampai hari kiamat. Kalau nggak salah sampai hari kiamat, bukan sampai orang itu meninggal, tapi sampai hari kiamat. Tapi syaratnya itu tidak ada senda gurau. Tapi kalau nggak ada senda guraunya, mantap. tidak ini, tidak apa namanya, tidak laku. Pengennya tuh yang lucu, jadinya tuh ya kan, mahal lagi. Bener gak sih? Iya, iya. Dan sekarang, Iya, iya. Ya Allah, ya Rahman. yang dibayarnya mahal lagi. Padahal isinya ketawa TV. Padahal Allah menciptakan satu malaikat ketika terucap dari seorang pengajar yang membacakan salah satu hadis kitab yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Amin. Berkah Imam Al-Ghazali. Amin. Sedikit lagi. Wala yattabi'u syahwat, maka engkau jangan mengikuti syahwat nafsaniyah, syahwat nafsu. Fan nafsu, maka adapun nafsu itu sonamun. Nafsu itu adalah berhala. Faman abida nafsa, maka barang siapa yang mengikuti nafsu, menjadi hambanya nafsu, selalu mengikuti nafsu, ridho terhadap nafsu, dan perintah-perintah nafsu diikuti, maka fahuwa yuk badu sonam, maka dia adalah sebagai penyembah berhala. Ngeri ya? Padahal kita menyembahnya Allah karena kita sering mengikuti nafsu, maka dianggapnya nafsu itu adalah berhala. Waman abidallah, dan barang siapa yang menghamba kepada Allah bil ikhlas, dengan ikhlas, fahuwa alladzi qahrun nafsa, maka dia telah mengalahkan nafsunya. Jadi memang kita harus riyadhah syahwat nafsu. Allah. Ade. Adil. Istighfar adil. Ampun ya Allah. Banyak temennya adil. Banyak temennya. Waduh ya, ada satu dihikayatkan, ada Malik bin Dinar. Sesungguhnya Malik bin Dinar itu karena yang si fisuk. Semuanya mana? Malik bin Dinar itu salah seorang wali Allah, itu sedang berjalan di pasar. Fisukil Basroh, di pasar kota Basroh. Faro'atina. Nah, Malik bin Dinar itu melihat buah tin. Fashtahahu, maka Malik bin Dinar itu ada keinginan, ada hasrat untuk membeli buah tin. Faqala an'alahu, maka Malik bin Dinar ini ingin menukar sandalnya. Wa'atahu ilal baqal, dan memberikan sandalnya itu kepada pedagang buah tin. Waqala, dan kemudian berkata, "A'tini tin, berikan kepada saya buah tin," kata Malik bin Dinar, tapi pengen ditukar dengan sandalnya. Faro al baqal, kemudian si pedagang buah tin ini
berkata kepada Malik bin Dinar, anak pakola bakol apa sih? Anak lu wakola la yusawi syai'an. Sendal kamu itu tidak sama harganya dengan buah tin. Sendalnya jelek kali ya. Famado Malik bin Dinar. Kemudian berlalulah Malik bin Dinar karena tidak diberikan buah tin tadi, karena mau ditukar dengan sendalnya. Karena syahwat nafsunya ingin, hasratnya itu ingin makan buah tin. Kemudian karena tidak diberikan oleh bakol si pedagang buah tin tadi, maka berlalulah Malik bin Dinar. Fakilal bakol, maka ada yang mengatakan, dikatakan kepada si bakol, alaisa ta'rifu man hada, kamu tahukah tadi yang mau menukar sendal itu siapa orangnya? Fakola lah, kata si pedagang bakol itu, tidak, aku tidak tahu siapa orang yang bawa sendal tadi yang mau buatin itu. Gila, kemudian dikatakan oleh orang itu, huwa Malik bin Dinar, dia adalah Malik bin Dinar, seorang waliullah. Wah, kaget nih si pedagang ini di kisah ini. Rahmanul bakol ala roksihil gulam. Kemudian si penjual bakol itu menyuruh pelayannya ini, pemudanya ini, yang karyawannya lah kalau kita mah, untuk memanggil Malik bin Dinar. Waqala lahu, kemudian si bosnya bakol tadi, pedagang buah tin tadi, berkata kepada si gulam, in kubila hadza minka fa antahar. Apabila Malik bin Dinar menerima buah tin ini, maka kamu akan aku bebaskan. Berarti hamba sahayanya. Coba kamu kejar Malik bin Dinar, berikan buah tin ini. Gara-gara ada yang ngasih tahu, kamu tahu nggak tadi yang nawar mau ditukar dengan buah tin itu tuh Malik bin Dinar, seorang waliullah. Kaget si pedagangnya. Kemudian manggil si pemuda, kamu sini. Kamu tukarkan, kamu kejar Malik bin Dinar, kasih buah tin ini. Kalau Malik bin Dinar bisa menerima, kamu bebas. Berarti hamba sahaya berarti. Fa'adal gulam khalafa Malik bin Dinar. Kemudian mengikuti dari belakang seorang pemuda itu untuk mengejar Malik bin Dinar. Wa qala lahu, kemudian si pemuda itu berkata, aqbalu hadza minni. Wahai tuan, terima buah tin yang saya bawa ini buat kamu. Fa'aba, ternyata Malik bin Dinar nggak mau. Faqala, kemudian Malik bin Dinar berkata, akbalu fa inna fihi tahriri. Si pemuda ini berkata, tolong terima buah tin ini, karena ketika engkau menerima ini, maka aku akan dibebaskan, karena dia seorang hamba sahaya. Faqala lahu Malik bin Dinar, maka berkatalah Malik bin Dinar kepada gulam tadi, si pemuda tadi, in kana fihi tahriruka, apabila aku menerima di situ ada kebebasan kamu, fa fihi tu'adzibni, maka ketika aku menerima, aku tidak terbebas dari azab. Dan karena mengikuti syahwat nafsu tadi, karena keinginan untuk memakan buah tin tadi. Kata Malik bin Dinar, Allah Yahuddina bitin, aku tidak akan menjual agamaku dengan buah tin. Wala akalatina ila yaumiddin, dan aku tidak akan memakan buah tin sampai aku meninggal, karena untuk menahan syahwat nafsu. Kisahnya banyak, tapi agak ini beda dengan cetakan yang DKI. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi, telah berkata Sayyidina Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah ta'ala, jahid nafsaka bin ta'ati wa riyadhah, berjuanglah, lawanlah nafsumu dengan taat dan riyadhah dan latihan. Fariyadhatu,
maka latihan untuk melawan hawa nafsu itu hajrul manam, meninggalkan tidur, wa qillatul kalam, dan menyedikitkan berbicara yang tidak ada manfaatnya, wa hamlul adha, dan menerima segala cobaan. Ada itu kayak semacam menurut kita gak enak, ada gangguan, menerima gangguan minal anam, dari manusia, dari makhluk. Jadi kalau kita dicaci ya jangan ini, itu bentuk riyadhah. Kalau kita ada yang gak suka, kita harus terima, itu bentuk riyadhah nafsu. Sedikit lagi ya. Iya Ustaz. Wa qillatu minat ta'am, dan menyedikitkan makan. Wa qillatu minat ta'am, dan adapun menyedikitkan makan, fayuladu min qillatil manam. Fayuladu min qillatil manam, maka akan melahirkan sedikitnya dari tidur, soffal iradati, dan akan membeningkan seluruh keinginan, wa min qillatil kalam, dan dari menyedikitkan perkataan, salamatun minal afati, itu akan selamat dari segala mara bahaya, dari kerusakan, wa min ihtimalil adha, dan bisa menerima gangguan dari makhluk, al-bulugu ilal ghoyah, akan tercapai seluruh cita-cita, karena dia tidak ada musuh. Orang mau bilang apa terserah, jadi diserahkan kepada Allah. Al-bulugu minal ghoyah, itu akan tercapainya cita-cita. Wa min qillati ta'am, dan dari menyedikitkan makan, mautus syahwat, akan menekan syahwat. Maut itu artinya mati syahwat, syahwatnya akan mati, tapi selama kita hidup tidak akan mati. Maksudnya ini mungkin bisa menekan syahwat nafsu kita. Li'anna fi kathratil aqli, karena di dalam banyak makan itu, qaswatul qalbi, akan mengeraskan hati, wa dhihabun nurihi, dan akan membuat cahaya kita hilang, nurul hikmah, dan cahaya hikmah hilang dari kita. Nurul hikmah, cahaya hikmah, alju, yaitu dengan lapar, wasyabu, dan adapun kenyang, yu'adu minallah, itu akan menjauhkan kita dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tamat pembahasan tentang bab perut. Semoga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat manfaatnya. Semoga dengan wasilah kita ta'lim ini bisa menjadikan kita orang yang istiqomah, baik itu istiqomahnya secara lahir dan batin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi punten, ada amalan ini, minta apa? Minta pertanyaan, minta dijawab. Numpang tanya, Yai, amalan apa yang paling mudah untuk melembutkan hati? Menyedikitkan makan, Menyedikit. salah satunya menyedikitkan makan, Puasa. puasa. Sofatul qalbi, akan membeningkan hati. Tadi sudah dibahas. Selain harus tahu dulu penyakit-penyakit hatinya, minimal kita ilmunya tahu, kemudian lebih bagus lagi diamalkan. Kemudian menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, kayak tadi kalamil fudul, terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu bahkan bisa bahayanya bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Padahal perkataannya bukan perkataan yang haram, karena yang haram itu kan banyak ya. Syadidatut tahrim, kayak ghibah itu syadidatut tahrim, haramnya yang sudah jelas keharamannya. Namimah, mengadu domba orang. Misalnya saya nggak ada urusan dengan carijal dengan orang lain, tadinya berteman, dan saya pun biasa-biasa aja. Gimana caranya dua orang teman ini bisa bermusuhan? Itu namimah, memisahkan dua orang yang saling mencintai agar saling bermusuhan, itu namimah. Kalau ghibah,
kita membicarakan keburukan saudara kita sendiri sesama muslim. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kamu bergunjing satu golongan dengan golongan yang lain. Apakah kamu suka memakai bangkai saudaramu yang sudah menjadi mayit? Fakarihtumu, maka tentulah engkau akan merasa jijik. Jadi ibaratnya itu ketika kita ghibah itu ibarat seseorang yang sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah, padahal bukan minum-minuman anak. Gibah bahaya. Banyak, ada 15 penyakit lisan, nanti kita bahas secara rinci dalil-dalilnya. Maka salah satu salah satu Imam Al-Ghazali nasihatnya adalah, tapi kita agak susah, yang penting kita tahu ilmunya. Ketika seorang membaca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, sunnah yang paling penting adalah pengamalan isi Al-Quran. Kita tahu bahwa ghibah itu haram dan jelas keharamannya. Ketika kita membaca ayat itu dan kita tidak melaksanakan tentang apa yang kita baca, itu sama saja kita tidak melaksanakan perintah Allah, dan akhirnya bacaannya itu tidak berarti sama sekali. Makanya diimbanginya dengan ilmu, dengan taklim. Salah benar. Lebih baik kita misalnya tahu tentang ayat tadi wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita baca itu, tapi kita suka menceritakan keburukan orang. Al-Quran yang akan melaknat orang itu. Kalau kata Sayyidina Mayyasaro dari Kanjeng Nabi, saya sampai hafal ini hadisnya. Rubbatalin, begitu banyak lil Quran, banyak membaca Al-Quran, wal Quranu yang justru Al-Quran melaknat dia. Jadi kualitas membaca Al-Quran itu bukan mengejar kapan selesai, tapi ketika kita membaca itu kita pahami, kita pahami, kita amalkan. Ya seperti kitab-kitab Imam Al-Ghazali tadi. Nah itu yang wajibnya. Membacanya sunnah, melaksanakannya dan mengerti paham tentang isi Al-Qurannya menjadi wajib. Cukup ya? Allahumma fiqhil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.